Bulan ini pasar terasa lebih sepi dari biasanya, bukan karena orang-orang mendadak suka bertapa di rumah, melainkan karena isi rekening yang makin tidak masuk akal untuk dipakai bernapas. Kalau kamu merasa uang Rp100.000 sekarang nilainya cuma sejajar dengan uang kembalian parkir, selamat, kamu tidak gila, karena sistem memang sedang menggerogoti daya beli kita secara perlahan tanpa pernah meminta izin. Bayangkan sebuah kondisi di mana kerja keras 8 jam sehari, 5 hari seminggu, bahkan ditambah lembur sampai mata berkunang-kunang, ternyata cuma cukup untuk bertahan hidup sampai tanggal 15, sementara sisa harinya kita dipaksa menjadi pesulap yang bertahan hidup dengan keajaiban. Ada fenomena yang sangat mengerikan sedang berlangsung tepat di depan mata kita di bulan Agustus ini, sebuah penurunan daya beli massal yang gejalanya sudah tidak bisa lagi ditutupi oleh narasi pertumbuhan ekonomi yang katanya selalu indah di atas kertas. Tapi realita di kasir minimarket dan lapak pedagang kaki lima menceritakan penderitaan yang jauh berbeda. Kita sedang menyaksikan kelas menengah yang digencet dari dua sisi. Atas dan bawah dipaksa menurunkan standar hidup mereka demi satu kata yang sangat memuakan, yaitu bertahan. Mari kita bedah bersama, tanpa basa-basi diplomatis, 7 tanda nyata yang membuktikan bahwa daya beli masyarakat kita sebenarnya sedang dalam kondisi koma. Tanda pertama yang paling telanjang dan meresahkan adalah fenomena isi keranjang belanjaan yang makin menyusut meski uang yang dikeluarkan jumlahnya sama atau bahkan lebih besar. Dulu uang Rp500.000 bisa memenuhi bagasi motor dengan belanjaan bulanan yang komplit, dari beras, minyak goreng, sabun, sampai makanan ringan favorit untuk akhir pekan. Sekarang uang dengan nominal yang sama hanya mampu mengisi setengah kantong plastik belanjaan tanpa ada sisa untuk sekadar membeli camilan hiburan. Ini bukan sekadar inflasi biasa yang sering dijelaskan oleh para pakar ekonomi dengan istilah-istilah rumit, melainkan bentuk penyusutan daya beli nyata yang membuat orang harus berpikir 10 kali hanya untuk membeli merek sabun mandi yang biasa mereka pakai. Masyarakat mulai melakukan downgrade secara masif, berpindah dari produk kualitas utama ke produk kelas 2, atau bahkan berhenti membeli barang-barang yang dianggap tidak krusial demi memastikan dapur tetap bisa mengepul. Menjelang tanda kedua, coba perhatikan pemandangan di pusat perbelanjaan atau mal-mal besar di sekitar kota kita yang belakangan ini makin mirip museum artefak modern. Lampu-lampunya memang masih menyala terang, pendingin ruangannya masih terasa dingin membelah kulit, tapi koridor-koridornya mendadak berubah menjadi arena jalan-jalan gratis tanpa ada transaksi yang berarti. Orang-orang masih ramai berdatangan, tapi sebagian besar dari mereka hanya datang untuk mencari udara dingin gratis, mengambil foto untuk media sosial, lalu pulang dengan tangan kosong tanpa membawa kantong belanjaan satupun. Fenomena window shopping massal ini adalah bukti sahih bahwa dorongan konsumsi masyarakat sebenarnya masih ada, namun kemampuan finansial mereka telah dilumpuhkan oleh harga barang yang melonjak jauh, melampaui kenaikan pendapatan mingguan maupun bulanan. Tanda ketiga yang tidak kalah merusak adalah meledaknya ketergantungan masyarakat pada skema utang instan, mulai dari pinjaman online hingga fitur beli sekarang bayar nanti. Ketika gaji pokok tidak lagi sanggup mengejar kenaikan harga bahan pokok, pinjaman digital mendadak dipromosikan seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan yang siap menyelamatkan hari. Padahal, jika kita mau sedikit kritis, ini adalah jebakan sistemik yang dirancang untuk memeras sisa-sisa daya beli masa depan demi menutupi ketidakmampuan finansial masa kini. Banyak orang terpaksa menggali lubang baru hanya untuk menutup lubang lama demi membeli kebutuhan sehari-hari. Sebuah lingkaran setan yang membuktikan bahwa pendapatan real masyarakat kita sebenarnya sudah minus. Kita sedang hidup di dalam masyarakat yang berpura-pura sejahtera di atas tumpukan bunga pinjaman yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menghancurkan masa depan mereka sendiri. Masuk ke tanda keempat, perhatikan bagaimana industri otomotif dan barang elektronik menengah ke atas mulai menjerit karena angka penjualan mereka yang terjun bebas. Membeli motor baru, mengganti televisi yang sedikit lebih besar, atau sekadar memperbarui ponsel pintar yang sudah berusia 2 tahun kini dianggap sebagai tindakan kejahatan finansial di tingkat rumah tangga. Orang-orang memilih untuk terus merawat dan memperbaiki barang-barang lama mereka sampai batas maksimal, bukan karena mereka tiba-tiba menjadi pecinta barang antik, melainkan karena tidak ada lagi dana cadangan yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan non-primer. Sektor-sektor yang dulunya menjadi penopang utama konsumsi kelas menengah kini harus gigit jari karena konsumen potensial mereka telah beralih fokus sepenuhnya ke modus bertahan hidup dasar. Tanda kelima yang sangat ironis dapat kita temukan di sektor kuliner, di mana warung makan sederhana dan pedagang kaki lima pun kini mulai merasakan dampak sepinya pembeli. Jika restoran mewah sepi itu mungkin hal biasa bagi sebagian orang,
Tetapi ketika warung nasi dan penjual gorengan pinggir jalan mulai mengeluhkan penurunan omzet secara drastis, itu tandanya situasi ekonomi memang sedang berada di titik kritis. Orang-orang yang biasanya menyisihkan sedikit uang untuk membeli makan di luar kini mulai dipaksa membawa bekal sendiri dari rumah atau mengurangi porsi makan harian mereka. Keputusan sesederhana menahan diri untuk tidak membeli kopi kekinian atau jajanan sore bukan lagi bentuk efisiensi sukarela, melainkan kepasrahan karena dompet yang memang sudah tidak memiliki ruang lagi untuk kompromi. Selanjutnya, tanda keenam yang menyayat hati adalah melonjaknya jumlah simpanan di bank milik kelas atas, sementara tabungan kelas menengah ke bawah terus tergerus habis hingga titik nol. Data perbankan menunjukkan fenomena yang sangat kontras, di mana rekening dengan saldo di bawah 2 juta rupiah jumlahnya terus menyusut karena uangnya terpaksa ditarik setiap hari untuk menutupi biaya hidup yang makin tidak masuk akal. Sementara itu, kelompok masyarakat yang sangat kaya justru makin menahan uang mereka di dalam deposito karena enggan melakukan investasi baru di tengah ketidakpastian pasar yang makin pekat. Perbedaan ini menegaskan bahwa pengetatan ekonomi tidak ditanggung secara adil, melainkan dibebankan secara brutal kepada mereka yang berada di barisan paling bawah dan paling rentan. Akhirnya, tanda ketujuh yang menjadi puncak dari segala keanehan ini adalah perubahan pola konsumsi masyarakat yang kini serba mendadak dan didorong oleh diskon ekstrem belakangan ini. Transaksi ekonomi baru terjadi ketika ada promo besar-besaran, potongan harga tidak masuk akal, atau program subsidi yang disediakan oleh platform digital. Tanpa adanya pancingan diskon, roda perdagangan seolah-olah berhenti berputar karena harga normal sudah tidak lagi terjangkau oleh akal sehat dan isi dompet mayoritas penduduk. Ini menandakan bahwa pasar kita sebenarnya sedang mati suri, hanya bisa digerakkan oleh stimulus buatan yang tidak akan bertahan lama jika fondasi ekonomi utamanya terus digerogoti oleh ketimpangan. Melihat semua fakta dan realita yang ada di depan mata ini, kita tidak boleh lagi terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja hanya karena narasi di layar televisi terlihat manis. Sistem yang ada saat ini seringkali menuntut kita untuk terus bekerja lebih keras, padahal masalah utamanya bukan pada rasa malas kita, melainkan pada nilai tukar keringat kita yang makin tidak dihargai secara adil. Namun, di tengah gempuran ketidakpastian ini, menyalahkan keadaan secara terus-menerus juga tidak akan pernah menyelesaikan masalah atau menambah saldo di rekening kita besok pagi. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengontrol apa yang ada di dalam kendali kita, merapikan kembali prioritas keuangan, memangkas gengsi yang tidak perlu, dan terus mengasah keterampilan baru agar kita punya daya tawar yang lebih kuat di tengah sistem yang dingin ini. Tetaplah rasional, jaga kesehatan mental kalian, dan ingatlah bahwa kemampuan kita untuk bertahan dan saling menjaga adalah modal terbesar yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh krisis manapun. Jika pembahasan ini memberikan sudut pandang baru yang bermanfaat untuk kalian, jangan ragu untuk menyukai video ini, membagikannya ke teman-teman yang mungkin membutuhkan pengingat ini, dan berlangganan di saluran ini agar kita bisa terus berpikir kritis dan belajar bersama menembus realita yang ada